Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali untuk lanjutan kisah saudara miskin bagian kedua selesai. Satu hari berlalu sejak kejadian di rumah emak. Aku hanya termangu duduk di beranda sisi timur rumahku, menatap jauh hamparan sawah yang menghijau. Kanan kiri dan belakang rumahku memang pesawahan, sedangkan tetangga terdekat ada di seberang jalan yang terhalang pekarangan rumahku dan kebun pisang milik Pak Haji Udin. Akses dari jalan kampung ke rumahku hanya jalan setapak di sisi timur kebun yang berbatasan lagi dengan sawah. Semilir angin membawaku ke kilasan masa lampau, kenangan masa kecil yang indah, selalu tertawa, saling menjaga, saling berselisih dan jarang berselisih. Selalu kuingat ujangan Abah semasa hidup, sesama saudara itu harus saling asih silih asuh, saling mengasihi dan melindungi satu sama lain. Abah, Mimin rindu, Mimin kangen sama Abah. Aku kembali menangis, rasanya kangen masa-masa ketika kami kanak-kanak, di mana Abah selalu ada untuk kami. Abah adalah paling kuhormati panutanku, sosok pria sempurna di mataku. Min, makan dulu. Ani sudah masakin sambal goreng tempe kesukaanmu. Ayo makan. Dari kemarin Mimin cuma melamun dan menangis sampai lupa perut nggak diisi, kata Kang Tisna suamiku sambil menyentuh lembut bahuku. Sejak pulang dari rumah emak, Kang Tisna tidak banyak bertanya. Sepertinya beliau paham dengan apa yang terjadi. Bahkan anak-anak pun tak ada yang berani bertanya. Hanya sesekali memelukku. Mungkin Kang Tisna sudah memperingati anak-anak agar tak mengusikku. Walaupun kadang terdengar celotehan Ani yang menanyakan oleh-oleh dari Wak Karna. Baiklah, ayo kita makan sama-sama, jawabku sambil tersenyum lemah. Nah gitu atuh, sedihnya jangan lama-lama, gak baik buat kesehatan, Kang Tisna sambil tersenyum ceria. Aku bersiap masuk ke dalam rumah untuk makan ketika dari kejauhan tampak serombongan orang berjalan ke arah rumahku. Bukankah itu Kang Karna? Bising Kang Tisna menunjuk salah seorang yang paling depan di rombongan. Mereka berjalan beriringan di jalan setapak menuju rumahku. Pandangan kami terhalang deretan pohon pisang yang ada di depan rumah. Dek, tiba-tiba hatiku gusar. Ada rasa tak nyaman di dalam dada ini. Apalagi saat kulihat ternyata kelima saudaraku yang lain ikut serta. Assalamualaikum, Kang Karna mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Aku dan Kang Tisna kompak menjawab salam sambil berpegangan tangan tanpa sadar. Bagaimana kabarmu Min? Tis, maaf mengagetkan kalian. Boleh kami ngobrol di dalam? Sapa Kang Karna seraya tersenyum. Oh iya Kang, silahkan masuk, jawab Kang Tisna. Kang Tisna masuk ke dalam rumah memanggil si sulung agar membantunya menggelar tikar di ruang tamu yang tak bersofa itu. Siapkan minum untuk para tamu ya An, tambah Kang Tisna pada anak tertuaku. Aku dari tadi hanya terdiam, belum beranjak dari tempatku berdiri, menunduk menatap lantai semen rumahku. Suasana masih terasa sangat canggung. Ayo Kang, Cek, silahkan masuk. Maaf rumahnya berantakan. Mimin, kenapa bongong? Ayo persilahkan semuanya masuk. Oh iya, maaf. Silahkan masuk, silahkan. Aku tiba-tiba merasa gugup, serasa akan disidang. Teteh, tolong ajak Siti dan Ani main ke rumah Mang Eman ya. Emak dan Uak-Uak mau bicara serius. Tolong teh ya, bisikku kepada Siti yang langsung mengangguk mengerti. Setelah semua duduk melingkar lesehan dan teh hangat tersaji, Kang Sukarna pun mulai percakapan. Emak tidak ikut, dia kurang sehat setelah kejadian kemarin, kata Kang Lutfi, kakak nomor 4, seperti tahu mataku yang melihat terus ke arah luar seolah mencari seseorang. Emak sakit, tanyaku walau tak ada yang menjawab. Bismillah. Begini, Mimin dan juga Tisna, Akang kesini bersama adik-adik dan juga saudara kandungmu. Ini ingin menyampaikan apa yang menjadi batu besar di dada Akang. Tetapi sebelumnya, Akang ingin minta maaf sama adik-adik Akang, Mimin dan Tisna khususnya.
Kang Karna menghela napas sejenak. Maafkan Akang, tolong maafkan Akang. Mungkin selama ini kehadiran Akang sekeluarga menyusahkan Mimin dan Tisna. Mudah-mudahan kamu ridho Mimin, sering sekali disuruh-suruh sama emak, sama Akang dan keluarga. Mudah-mudahan Mimin juga ikhlas ridho sama Akang dan emak. Kang Karna terdiam beberapa saat, tampak mengendalikan emosi di dalam dirinya. Kenapa Akang minta maaf? Akang gak salah apa-apa Kang. Mimin juga selama ini ridho Kang, ikhlas. Aku mulai terbawa perasaan. Merasa bersalah melihat Kang Karna yang kukenal tegas dan tenang itu tampak bersedih. Iya Kang, jawab Iroh gugup. Sesekali dia melihat ke arahku takut-takut. Kemana sikap pengahnya yang selama ini ditunjukkan kepadaku? Begitupun Kang Lutfi, dari tadi dia hanya duduk terdiam. Apa mereka dimarahi emak atau Kang Karna? Entahlah, aku tak ingin tahu. Cece, sambil dia menangis. Tiba-tiba Iroh bangkit dan memeluk tubuhku erat. Maafin Iroh, banyak salah sama Cece, ucap Iroh di sela tangisnya. Ini semua salah Akang. Akang rupanya belum bisa mengayuh adik-adik Akang. Lutfi dan kamu Iroh, apa tidak ada yang kamu sampaikan sama Mimin? Mata Kang Karna menatap tajam kedua adiknya. Iroh menangis sesenggukan. Rasanya aku tak percaya Iroh bisa berubah, menyesal sepercepat ini. Padahal sehari-harinya dia selalu menunjukkan sikap sinis kepadaku. Walau aku tak tahu kenapa dia jadi bersikap seperti itu. Padahal semasa kecil dia selalu kugendong kemana-mana, kusuapi, lalu kumandikan. Iya, tidak apa-apa Roh, Cece sudah maafin kamu. Cece juga minta maaf kalau selama ini Cece punya salah yang bikin Iroh kesal sama Cece. Aku mengelus kepala Iroh. Meski aku masih kesal dan marah serta sakit hati, tapi aku tetap menyayangi dia. Aku tak pernah merasa dendam padanya. Bagiku dia tetap adik kecilku. Akang juga minta maaf ya Min. Kang Lutfi akhirnya buka suara. Sebenarnya Akang hanya bercanda sama Mimin. Akang gak pernah sungguh-sungguh, sambung Kang Lutfi. Iroh juga hanya bercanda aja Cek. Tolong jangan masukin ke hati ya. Aku tersenyum, entah benar-benar mereka menyesal atau tidak, tapi aku bahagia mendengarnya. Karena pada dasarnya aku tetap menyayangi mereka sebagai saudara kandungku. Akang harap yang seperti kemarin tak pernah terjadi lagi di kemudian hari. Berjanjilah sama Akang. Kalian tahu, Akang ini sangat sayang sama kalian. Kalian amanah dari Abah. Setelah Abah tiada, maka emak dan kalian adalah tanggung jawabku. Walaupun kini kalian telah berumah tangga, tapi Akang masih merasa punya tanggung jawab. Minimal menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga ini. Tapi rupanya Akang belum berhasil. Mimin, maafin Akang yang gak pernah cari tahu keadaan kamu. Iroh, Lilis, Lutfi, Irwan, Diki, maafkan Akang. Tak disangka Kang Karna terseduh, air mata mengalir membasahi pipinya. Melihat sosok yang kami hormati menangis seperti itu, tak urun membuat kami ikut menangis. Tolong ringankan tugas Akang. Kalian harus tetap rukun, silih asuh seperti kata Abah. Tolong, bagaimana nanti kalau Akang ketemu Abah di akhirat nanti? Apa yang harus Akang katakan jika kalian saling memusuh seperti ini? Tangis Kang Karna semakin deras, dan bagaimana nanti pertanggungjawaban Akang di hadapan Allah jika ternyata Akang penyebab kalian merasa terdolimi satu sama lain. Akang takkan sanggup. Akang, kami ingin berjanji selalu rukun Kang, seru Lilis di sela isak tangisnya. Hari itu pun kami berjanji untuk tetap harmonis dan rukun. 7 tahun telah berlalu, aku tengah duduk di beranda timur rumahku, tempat favoritku. Teringat momen saat kami berjanji untuk terus rukun, yang ternyata hanya bertahan 2 tahun, beberapa bulan setelah Kang Karna meninggal dunia karena sakit jantung. Iroh kembali dengan sikapnya yang selalu menunjukkan ketidaksukaannya padaku, dan Kang Lutfi dengan coletan ajaibnya. Bahkan ketiga kakakku yang lain ikut mengabaikanku setelah tepat tahu bahwa Kang Karna menghibahkan sepetak ladang padaku. Dan Kang Tisna sebagai rasa terima kasihnya untukku yang menunjukkan selalu bekerja keras membantu emak, dan karena akulah adik yang paling sulit ekonominya. Hal yang sungguh membuatku gamang. Satu sisi bahagia karena aku dan Kang Tisna punya tambahan lahan garapan.
Satu sisi aku sedih karena gara-gara ini aku semakin tersisihkan. Selain itu, baru ku tahu hari itu Kang Karna marah besar dan berkata bahwa Kang Karna akan membawa emak ke Jakarta dan takkan pernah kembali lagi ke kampung halaman jika bersikap seperti ini. Tapi lama-kelamaan aku seperti mati rasa. Aku tak peduli lagi dengan sikap mereka. Walaupun mereka semakin mengabaikanku dan seolah menganggapku tak ada jika ada acara keluarga di rumah emak. Aku ikhlaskan perlakuan mereka. Aku tak ingin mengotori hati, tak ingin menyimpan bara ataupun dendam dalam dada. Aku tetap menjadi mimin si pesuruh dan si mesin pembersih. Walaupun Ani anakku sering melarangku membantu semua pekerjaan di rumah emak, tapi semua aku lakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk emak. Emak selalu menyuruhku dan aku pun ingin sering-sering menemaninya. Karena sepeninggal karena emak sangat terpukul, gairah hidupnya telah menurun. 2 tahun kemudian emak pun sakit-sakitan karena penyakit diabetes hingga tak mampu lagi bangun dari tempat tidurnya. Sebulan kemudian emak pun menyusul Kang Karna. Setelah emak tiada, kelima saudaraku disibukkan dengan rebutan harta warisan yang tak pernah aku ingin turut campur di dalamnya. Hingga mereka kini bermusuhan. Beberapa tahun pun berlalu, aku pun mulai sakit-sakitan dan setelah tes di lab ternyata aku menderita diabetes, penyakit yang sama dengan emak. Hari berganti dan kini sakitku semakin parah. Walaupun hubungan antara saudara sempat merenggang, namun belakangan Iro sudah mau menengokku 2 kali dengan wajah yang penuh kegelisahan. Tapi saat kutanya dia selalu menggeleng cepat, menangis lalu pamit pulang. Aku tak tahu apa yang membuatnya tampak sedih. Apa karena rumor suaminya menikah lagi? Aku tak tahu pasti. Semoga saja bukan. Kasihan Iroh kalau itu benar adanya. Saudara-saudaraku yang lain pun mereka silih berganti beberapa kali datang menjenguk keadaanku. Aku bahagia. Mereka akhirnya mau mengingatku, peduli padaku, saudara miskin mereka yang padahal dengan tambahan sepetak ladang yang mereka irikan bertahun-tahun tetap tidak membuatku lebih baik dari mereka. Kulihat Ani kecilku yang selalu merengek minta oleh-oleh karena kini tengah hamil besar, sedang asyik menyapu di teras. Tak seperti kedua kakaknya yang ikut suaminya ke perantauan, Ani memilih tinggal bersamaku dan Kang Tisna dengan alasan ingin melahirkan di kampung. Padahal ku tahu itu semua karena dia khawatir dengan keadaanku. Waktu memang cepat berlalu. Walau kami tetap jadi orang sederhana, tapi aku bersyukur anak-anakku meski hanya tamat SMU, tapi di mataku mereka sudah sukses. Mereka tak pernah menyusahkan orang tua. Lulus sekolah mereka langsung dapat pekerjaan yang cukup bagus dan alhamdulillah mereka dapat jodoh yang baik. Aku bahagia melihat mereka tak kekurangan seperti ketika kecil. Ma, Ani bersihin lukanya ya. Tiba-tiba Ani duduk di bawah, mengangkat kakiku yang sudah berlubang karena diabetes untuk dibersihkan. Enggak apa-apa Ani, ntar mak bersihkan sendiri. Jangan duduk begitu, kasihan bayi di perut. Aku rasanya semakin ringkih dan semakin terasa lemah. Mataku sudah tak begitu jelas melihat, tapi hatiku rasanya lapang. Terima kasih ya Allah, Kau karuniakan Kang Tisna dan ketiga putriku yang soleha. Udah emak duduk manis aja sih. Ani pun dengan telaten mulai membersihkan lukaku. Ani, aku mengusap pucuk kepalanya. Maafin emak ya nak, emak sampai hari ini belum bisa bahagian Ani, Teh Siti dan Teh Nur. Tak terasa bulir bening mengalir dan tiba-tiba rasanya aku melihat wajah Abah, emak dan Kang Karna sangat jelas di pelupuk mataku. Sekian, terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi inspirasi dan renungan buat kita semua untuk selalu menyayangi saudara-saudara kita apapun keadaannya. Wassalam.